Oke, ya kita masuk ke yang bagian berikutnya, dynamic route ya. Jadi kan sebenarnya di bagian routing itu sama kayak yang di ikhlas tadi. Kalau kalian lihat itu kan ini ya, ini URL ikhlas. Nah di bagian akhir ini kan ada kodenya ya. Ini kodenya kan sesuai dengan kode mata kuliahnya ya. Jadi kalau pemrograman web lanjut ini TI 6153. Nah kalau saya buka yang lain, misalnya praktikum struktur data di bagian presensi, nah ininya sama ya. Di bagian ininya sama, cuman bedanya di sini. Berarti kan ini sebenarnya adalah parameter ya, parameter ya di bagian ini. Jadi ini bukan bukan termasuk dalam path ya, tapi ini adalah parameter. Nah, di Furuter itu kita juga bisa ini apa ngeset parameter ya. Itu juga bisa ya. Tuh, mana sih tadi? Nah, ini. Itu istilahnya dynamic routing ya. Nah, jadi kalau kita mau kasih ada parameter di situ, nah kita bisa ini bisa tambahin titik dua ya, titik dua ID, titik dua nama. Berarti nanti path-nya penduduk itu dia harus nerima ini ya, ID sama nama gitu. Nah, contoh paling simpel ini ya. Misalnya di sini saya tambahin nah sini di halaman 2 itu dia akan menerima parameter berupa nama ya. Kayak gini ya. Nah, kemudian saya coba lagi di sini. Ini kan halaman 1. Nah, kalau saya pergi ke halaman 2 jadi nggak keluar ya. Kenapa? Karena dia parameternya kan dua ya. Yang pertama adalah ini slash 2, terus yang berikutnya URL-nya harus ada namanya slash nama gitu loh. Nah ini kan nggak ada gitu. Nah jadi ini kalau saya kasih misalnya namanya Adi gitu ya. Nah ini baru bisa keluar ya. Gini jadinya gitu. Oke, itu dynamic routing ya. Nah sekarang kita akan ambil parameter yang ada di sini, ditampilin di sini ya. Jadi pura-puranya ini halaman 1 ini adalah halaman untuk register ya. Kita akan masukin nama sama nama sama email gitu kali ya. Di halaman 1 ya. Ini halaman registrasi gitu aja ya. Registrasi ya. Terus di sini apa namanya? Nerima input ya. Ada apa namanya? Data nama ya. Ini terus ini submit gitu. Oke, kayak gini aja. Masukin nama ya, misalnya Christian Adi gitu ya. Terus kalau di submit itu nanti kita akan kirim ke sini dan ini akan keluar tulisan selamat datang ya. Siapa gitu pura-puranya ya. Oke, berarti kan di sini ada yang harus kita ubah ya. Kita kan di sini pakai view model nama ya. Berarti di sini kita harus siapin juga apa namanya? Untuk apa? Datanya ya. Kita siapin ada nama ya, defaultnya kosong ya. Gitu. Nah, terus kalau misalnya ini tombol submit-nya dipencet, nah ini kan manggil function ini ya, dua ya. Dua ini saya ganti aja namanya ya, regis gitu ya. Regis. Nah, dia akan menuju ke halaman 2, ditambahin ini slash datanya ini tadi ya, list.nama ya. Namanya juga ikut dikirim. Gitu. Apa nih? Passing error. Oh, ini lupa koma. Nah, ini halaman 1 ya. Saya masukin Adi gitu, saya submit, thread. Nah, ini sudah berhasil ya. Adinya ikut muncul di sini ya. Itu kalau Christian Adi berarti nanti ada persen-persennya itu ya. Nah, persen 20 karena ada spasinya ya. Itu. Mungkin ini bukan nama tapi username aja deh. Username kan biasanya nggak pakai spasi ya. Adi Nugraha ya, saya submit. Nah, ini. Nah, sekarang tinggal di halaman 2, cara ngambilnya gimana? Yang ada di URL ini. Jadi keluar tulisan selamat datang, username-nya gitu kan.
Nah, di sini kita bisa ambil ya. Ini saya ganti berarti selamat datang. Terus kemudian kan ini diikuti dengan username ya. Nah, cara ngambilnya gimana? Nah, kita bisa pakai ini. Bisa pakai apa namanya? Global variable namanya root ya. $route. Ingat ya, root di sini nggak pakai R ya. Beda dengan yang di bawah. Yang di sini kan pakai R ya. Ada R-nya, tapi yang di sini nggak ada. Karena ini memang beda. Router yang di sini itu router full router ya untuk ngatur path-nya ini. Sedangkan root yang di sini tanpa R itu adalah sebuah apa ya istilahnya global variable untuk ngambil data yang ada di sini ya. Intinya kurang lebih kayak gitu. Jadi ini dua komponen yang berbeda. Gitu. Loh, kok ini keluarnya gini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya tinggal pakai root.params terus apa namanya? Nah, di sini parameternya apa? Oh, nama ya. Ini kan namanya kan nama ya. Berarti di sini manggilnya juga harus begini ya. Nama gitu. Nah, ini baru bisa ya. Ini kalau ternyata kalau enggak ini, kalau ininya enggak komplit, nama oh sebentar. Kalau root doang, kalau oh, nah kalau kosong ini ternyata anu ya keprint ininya ya apa kurung kurawal double-nya ya. Jadi harus diisi ya. Root params dot nama ini menyesuaikan dengan yang kita deklarasikan di sini ya. Nah ini baru bisa keluar. Selamat datang di Nugraha ya. Balik lagi ini kosong lagi ya gitu. Ganti misalnya Christian. Nah gitu. Nah ini kalau mau pakai parameter ya. Kalau parameternya 2 gimana? Yang nggak apa-apa, tinggal tambahin aja ya di sini. Slash lagi misalnya apa? Email ya. Nah, berarti di sini saya juga harus tambahin lagi ya untuk inputannya. Vmodel ada email ya. Placeholder-nya email, datanya email. Nah, ini juga plus slash this.email ya. Saya Adi Nugraha, emailnya adi@kdwacid ya. Oh, tapi di sini belum diterima ya. Ini root params nama ya. Terus kasih dalam kurung dolar root dot params dot email ya. Nah ini saya submit. Nah ini selamat datang Adi Nugraha ya, dalam kurung adi@kdwacid ya. Ini di URL-nya ada ya. Gitu. Jadi gitu caranya. Ya kalau mau nambah lagi ya tinggal tambah lagi aja di belakangnya ya. Nah, slash lagi gitu ya. Ini kalau kita bikin seperti ini berarti kalau ini saya hapus emailnya ini jadi nggak valid ya harusnya. Nah, jadi kalau parameter yang dikirim ternyata hanya nama, ya ini nggak keluar ya. Supaya bisa keluar ya kalian harus ini harus apa namanya? Dibikin apa? Bisa dibikin ini ya path-nya ini terus punya sub lagi bisa atau dibikin dua juga nggak apa-apa ya. Nah, gini. Jadi kalian punya dua, ada halaman dua yang pakai nama, ada halaman dua yang pakai nama plus email ya. Gitu. Komponennya sama-sama dua ya. Gini. Cara yang paling gampang sih gini ya. Gitu. Kalau yang dibikin ada sub itu, bentar, saya ada penjelasannya nggak ya? Nah ini pakai children ya, gitu. Di slash parent itu bisa ada yang apa halaman satu, ada yang dua ya, gitu. Tapi strukturnya sebenarnya agak sedikit beda ya. Jadi kalau pakai yang children itu sebenarnya strukturnya lain ya. Jadi ada di dalam view-nya itu bisa punya sub view gitu loh. Meskipun bisa untuk yang ini tadi ya, kasusnya ini tadi yang cuman slash ini doang, slash apa? Adi Nugraha doang, slash nama doang sama slash nama plus email ya. Bisa diakalin pakai ini ya. Tapi sebenarnya secara struktur itu lain ya.
Jadi yang ini tadi, kalau saya duplikasi yang begini, ya sama yang pakai children, itu secara struktur tuh sedikit berbeda. Ya, itu namanya nested root kalau yang kayak gini. Ya, jadi sebenarnya di dalam view-nya parent-nya itu ada ininya, child-nya. Ya, nah kecuali parent-nya memang nggak ada isinya apa-apa, ya otomatis tampilannya mirip dengan yang ini gitu. Tapi sebenarnya secara hierarki itu lain, ya gitu. Oke, kemudian tadi mana sih dynamic root, terus ini buat ngambilnya kan sudah. Ini datanya. Oh, ini kalau ngeklik ini, apa namanya? Muncul detailnya ya. Oke, terus apa lagi? Ini nested root. Nah, jadi ini ya, ini contohnya kalau mau bikin nested root pakai children ya. Jadi kalau misalnya apa namanya? Di sini kan saya punya halaman 1 sama halaman 2 ya, di halaman registrasi. Nah, misalnya di halaman registrasi ini ada satu bagian ya. Ada satu bagian yang kita pengen kalau kita klik sebuah tombol misalnya itu yang ganti cuma di bagian ininya doang. Nah, itu juga bisa. Contohnya misalnya apa ya? Ya kayak ini aja deh misalnya. Ini kan ini kan situs ikhlas ya. Jadi kalau saya masuk ke halaman kelas kan sebenarnya tampilannya semua sama kecuali di bagian yang ini ya, di bagian yang sini. Jadi kalau saya masuk ke nilai tampilannya masih sama, asisten juga sama ya. Sama semua kecuali yang bagian yang ini loh. Ya kan? Jadi yang berubah cuma di sini. Nah, ini bisa dipakai pakai sistem yang tadi ya, children tadi ya atau nested root ya. Jadi ini rootnya tuh masih root kelas ya, root kelas gitu kan. Nanti kalau diklik-klik itu yang berubah hanya children-nya aja yang di bagian sini. Ya, jadi di sini nanti bisa dikasih router view ya, router view untuk children-nya ya, gitu. Nah, nanti kecuali kalau misalnya pindah ke mana ya? Misalnya ke situs UKDW yang utama itu ya. Nah, ini kan udah berubah semua nih total ya. Feedernya beda ya, gitu. Nah, itu baru yang parent-nya yang diganti ya. Tapi kalau yang berubah tuh hanya bagian kecil di bawah itu bisa diakalin pakai tadi ya, nested root gitu. Oke, jadi nanti ini kan yang di halaman utama ya, di app view-nya dia punya router view. Nah, nanti di masing-masing halaman yang apa namanya, di halaman anaknya itu bisa dikasih router view lagi ya. Jadi router view-nya tuh bertingkat ya. Caranya begitu. Jadi router view-nya nggak langsung jejer di sini ya, tapi nanti di dalam komponen ini kan ada router link ke halaman parent ya, ke komponen parent. Nah, di komponen parent itu dikasih router view lagi ya, kalau mau dibikin bertingkat seperti ini gitu. Lalu apa lagi ya? Oke, nah ini latihannya nanti bisa dicoba aja ya, karena ini waktunya sudah mau selesai. Jadi ini bisa dicoba sendiri aja. Nanti kalau misalnya bingung bisa ditanyain ya. Ini intinya bikin apa namanya eh, buat nambah ini ya, apa namanya data penduduk ya, nama sama usia. Nanti disimpannya kan bisa pakai ini ya, bisa pakai array ya, gitu. Nah di sini itu kan ada dua halaman ya, ada add penduduk sama ada ini search penduduk ya. Kalau saya masukin di sini nama sama usia saya tambahin kan dia akan disimpan ke dalam sebuah variabel ya. Nah berarti kan variabelnya tuh otomatis ini ya, apa namanya, variabelnya ditaruhnya di app.foo ini ya, bikin variabelnya di sini karena ini kan yang mengendalikan semuanya ya. Kalau kalian bikin variabelnya di masing-masing halaman ya, misalnya di halaman 1 ini kalian bikin variabel list 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 nama katakanlah ya, atau list penduduk di sini ya, list penduduk kalian bikin di sini misalnya list penduduk ya, ini masukin username sama email terus disimpan ke sini, terus
kalian masuk ke searching-nya di halaman 2, nah itu kan datanya lain. Di sini kan nggak ada data list penduduk ya. Data list penduduk kan sifatnya hanya lokal di halaman 1 doang. Jadi ketika di searching di halaman yang berikutnya nggak kebaca di sini ya. Kita nggak bisa akses ini. Nah, makanya datanya ini silakan ditaruh di sini di app.foo-nya aja ya. Karena kan sebenarnya 1 sama 2.foo ini kan dia kan merupakan anaknya dari sini kan. Dia kan ditampilnya pakai router view-nya ini ya. Artinya kan code-nya ini akan dipasang ke sini gitu kan. Nah, nanti ketika nge-add-nya ke apa namanya? List penduduk yang ada di sini. Gitu. Itu caranya ya. Ngakalinya begitu. Nah, tapi kalau mau cara yang lebih proper, nah itu yang akan jadi materi kita minggu depan ya. Namanya VUEX ya. VUEX ini adalah state management ya. State management itu ngapain? State management itu kita bisa sharing variabel antar komponen ya. Jadi kalau misalnya di sini 1.foo kita punya list penduduk. Nah, gimana caranya supaya variabel ini bisa diakses oleh komponen yang lain misalnya di sini ya. Nah, itu caranya pakai ini state management library ya. Kalau di Foo itu namanya VUEX ya. Biasanya ya tiap framework tuh punya ini sih state management library itu ada ya di framework terkini ya. Itu pasti ada ya state management library ya. Gitu. Jadi ini state management itu ya untuk ngatur state tuh kaitannya dengan data ya, dengan variabel ya. Gitu. Yang paling gampang sih contohnya ini besok bikin shopping chart ya. Nah, kita kan kalau di marketplace itu kan kita bisa masuk ke ini halaman kategori, ada handphone, laptop, sama halaman game gitu kan. Menunya beda-beda, tapi kalau kita tambahin ke chart kan chartnya kan cuma satu kan, dan semuanya tergabung jadi satu kan gitu. Nah, chartnya tuh yang pakai state management ya, gitu. Jadi yang ini juga sama sih, ini kalau mau proper data penduduk ini juga harusnya pakai state management ya. Tapi kalau untuk akal-akalan doang, ya bisa pakai cara yang tadi, ya ditaruh di sini bisa, atau kalau nggak disimpan semuanya di URL juga nggak masalah, ya. Tapi jadi panjang gitu ya. Atau kalau nggak ya pakai local storage ya. Sementara sih nggak apa-apa ya. Panggil aja lokal lokal storage ya di sini gitu. Terus disimpan ya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sebelum saya akhiri? Permisi Pak, saya mau Hah? tanya yang tadi yang untuk instalasi full routernya itu di dalam project atau di luar project ya Pak? Di dalam masuk ke projectnya dulu. Oh, masuk project yang dulu Yang ya Pak? full add router tadi ya. Iya Pak. Iya itu masuk ke dalam folder projectnya dulu. Jadi Oh, misalnya kan baik Pak. tadi kan saya kan bikinnya di desktop. Nah ini saya harus masuk ke dalam directory projectnya dulu baru saya bisa ngebikin full add router ya gitu. Kalau di luar project nanti nggak kebaca sih. Tadi kan kayaknya awalnya saya salah folder kan tadi kan pas add router tadi ya. Udah nggak ada ini gitu. Jadi harus masuk dulu. Yang pakai yang ini tuh full add router ini kan. Ya, Heeh. Itu masuk ke dalam project. berarti tapi di luar SRC ya Pak itu? Ya, di luar SRC. Nah, tadi saya di dalam SRC gagal Oke Pak, karena baik Pak. dia itu harus nemu ini file package.json-nya ini loh. Nah, pokoknya yang full add router tadi dia minta dia harus ada di directory yang ada package.json-nya ini. Gitu. Jadi kalau di sini kan nggak ada nih package.json. Dia harus di sini karena dia akan nambahin di sini apa namanya? Routernya pasti ada di sini. Nah, ini full router dependencies-nya ada karena kita pakai. Terus apa lagi ya? Ya itu doang sih kayaknya dia nambahin ini doang di package.json Baik gitu. Pak, terima kasih Pak. Mantap. Ada lagi yang mau ditanyain? Package.json ini sebenarnya ini file penting ya. File penting isinya konfigurasi ya.
Jadi kita pakai library apa aja itu semua ada di sini. Jadi sebenarnya meskipun di Node Modules ini itu isinya ada banyak banget library, tapi kan nggak semuanya kita pakai ya. Yang kita pakai itu ya yang kita tulis di sini aja gitu. Jadi kita cuma pakai core.js, Foo sama Foo router ya. Gitu. Kita nggak pakai yang lain ya. Jadi nanti meskipun di sini itu ada banyak ya, ini Node Modules nih kalau kita lihat tuh ada berapa file sih ya, kayaknya banyak banget ya. Nah, ukurannya aja juga besar ya, 180 mega ya. Padahal websitenya cuma website yang kita bikin ya kayak gini doang, 180 mega. Nah, itu apa namanya? Ya karena dia download semua library yang mungkin penting ya, padahal kita nggak pakai. Nah, tapi ya sebenarnya yang kita pakai itu cuma yang ini. Nah, nanti ketika kita build, kan nanti ada folder distribution. Nah, itu kan filenya folder distribution itu kan sebenarnya cuma kecil ya. Nah, itu yang kita pakai kan sebenarnya yang distributionnya. Jadi nggak masalah sih. Gitu. Ya, itu package.json. Ini kalau kalian mau ganti-ganti konfigurasi itu bisa di sini ya. Package.json. Tapi terus terang saya juga nggak pernah ngotak-atik ini sih. Gitu. Karena ini yang biasanya otomatis by system kayak tadi misalnya saya nambah ngetikin foo add router ya. Kan sama dia ditambahin otomatis ya ke sini ya. Ya udah gitu, ngikutin dari sana aja. Kecuali kalian cukup pro gitu ya. Nah, itu kalian bisa gonta-ganti di sini itu. Karena saya terus terang juga nggak terlalu paham ini ya. Ini ngapain itu ya. Seperti itu. Jadi yang ganti-ganti ini kalau saya sih biasanya ya dari itu tadi komen-komen tadi ya. Gitu. Jadi saya nggak pernah ngotak-atik ini ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada. Sama ini boleh Oh, lihat yang app.foo-nya yang awal-awal ya. app.foo ini cuman kayak gini. Berarti bukan yang itu. Yang apa? Yang Index. Kalau yang main saya indeks nggak, udah, Pak. ini nggak saya ubah sih. Ini masih kayak bawaannya. Ya kecuali setelah di add router kan, anu ya, routernya ini ya, ketambahan ya. Awalnya kan nggak ada nih. Ya, Mm. kalau yang halamannya biar ke reloadnya langsung kayak yang 1 2 itu gimana, Pak? Reloadnya kayak 1 2. Coba Iya, maksudnya kan. lihat punyamu aja, kamu share screen aja. Oh iya, saya share screen. Nah. Kenapa ini disable, masih Oh, di disable, Pak. bentar. Oke. Saya jadi share screen. Oke. Nah, yang ini, Belum Pak. jalan. Ini, tadi saya udah bikin yang kayak 1 2 komponen ini, terus Heeh. kalau masuk ke ininya masih yang halaman ini. Oh, masih yang ini. Sebentar. 1 2 link tuh 1 2 home about. Kalau index.js-nya yang di dalam router. Oh, itu yang di atas itu loh. Itu kan ada slash ya. Pad-nya itu loh. Di atas, iya, Enggak yang bawah ini itu ya. ya. Bukan bawah. Nah, bawahnya. Itu kan kalau pad-nya slash itu kan dia menuju komponennya kan home. Nah, home-nya kamu ganti 1 gitu misalnya. Yang bawahnya. Nah, itu 1 gitu misalnya. Kalau kamu simpan. Oh iya, baik. Itu apa? Oh, home-nya tinggal dihapus aja karena home-nya kan nggak kepake tuh. Importnya yang di atas tuh. Nah, itu dihapus. Nah, jadi bisa kan? Ini halaman 1. Iya, baiklah, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya mungkin kelas kita sampai di sini aja. Silahkan coba yang tadi ya untuk latihannya. Dicoba-coba ya, add penduduk sama search penduduk itu.
ya. Karena itu untuk pakai variabelnya agak tricky ya. Kalau cuma pindah-pindah halamannya sih gampang ya. Cuman untuk yang variabelnya itu yang agak tricky. Nah, bisa nggak kalian solving itu ya. Oke, ya sudah kalau gitu ini kelas kita sampai di sini aja ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih.